Indonesia sepertinya. Assalamualaikum. Salam. Dari mana? Surabaya. Oh, kuliah di sini apa? Iya, sama ya. Main-main. Ting. Mekah, abis itu mampir dulu ke Oh, Turki dulu baru Mekah gitu ya destinasinya. Abis itu mau berangkat ke Kairo juga. Tengok anak kuliah di sana. Hati-hati. Merhaba. Guys, ketemu lagi kita. Samia's here. Hi, how are you? I'm good. Ya, jadi kita Bismillah. Kita lagi ada di Suleymaniye Jami. Here? Oh. Putih salju. Suleymaniye Jami. Kalau kalian pernah dengar, ini masjid peninggalan Kesultanan Utsmaniyah, masjid termegah, terbesar di Istanbul. Jadi memang dibangun oleh oleh Sultan Sulaiman I untuk menandingi indahnya Blue Mosque atau Masjid Sultan Ahmed yang ada di depan Hagia Sophia. Ini aku capture pemandangannya dari sini ya. Banyak turis. Kebetulan hari ini salju ringan, jadi semua orang pada di rumah, mungkin dingin, jadi nggak yang terlalu ramai. Bagi yang belum tahu sejarahnya, Masjid Suleymaniye ini dibangun kalau nggak salah di tahun 1550 ya, sampai 1558. Jadi 8 tahun masa pembangunannya. Ini nggak kira-kira guys, luas areanya sekitar 13.000 meter persegi. Yang bangun aja itu ada sekitar 3.000 pekerja. Coba bayang segimana gedenya. Depan itu kayaknya ada laut Bosfor ya, yang memisahkan Asia dan Eropa. Tapi nggak kelihatan karena lagi kabut. Masjid Suleymaniye ini dibangun oleh Sultan Sulaiman I ya guys ya, yang digadang-gadang sebagai sultan terbesar era Utsmaniyah, karena beliaulah yang menaklukkan banyak sekali daerah wilayah, baik itu di Eropa, di Asia, di Afrika. Salah satunya, nggak salah satu ya, yang saya ingat aja itu dia naklukin kayak Hongaria, Kroasia, Somalia, Tunisia, kayak gitu-gitu. Aljazair, itu beliau. Bahkan ada satu fun fact yang mungkin kalian belum tahu, bahwa Sulaiman I atau Sulaiman Al-Qanuni, beliau yang mengirimkan bantuan ke Aceh untuk mengalahkan Portugis waktu kita dijajah dulu. Jadi dulu ada utusan dari Aceh yang minta bantuan ke Turki, ke Utsmaniyah ya. Dan beliau mengirimkan militernya yang kuat, yang gagah-gagah itu untuk melawan Portugis. Jadi beliau ini sangat berjasa untuk Indonesia, khususnya di Aceh. Nah, satu lagi, kalau kalian tahu sistem pendidikan yang kita adopsi sekarang itu yang sistem madrasah, yang pertama kali memperkenalkan ke kita semua sistemnya adalah beliau, Sultan Sulaiman I. Jadi dulunya kita tuh nggak belajar sistem madrasah yang semua ilmu pengetahuan kita pelajari di satu tempat ya guys.
Jadi sekarang kan kita satu tempat bisa belajar semua hal, semua topik. Dulunya enggak. Nah, beliau inilah yang bikin sistemnya, yang memperkenalkan sistemnya. Wah, dari sini cantik banget nih. à l'entrée de l'eau, tu passes quand même à ça. Je lui dis, ça va bien me calmer. Elle me dit, ok, elle le colle. Arrivé à l'entrée de l'avion, le mec il me dit, non, il faut plus. Je dis, non. Jadi kalau kita lihat dari sini, itu ada kayak pilarnya gitu ya. Gede banget, menjulang tinggi banget. Ada 4 pilar yang besarnya, yang tinggi banget. Dan ada satu kubah yang paling besar, itu kayaknya kalau nggak salah diameter 19 meter. Gede banget kan. Nanti kita coba masuk, kita mau lihat interiornya seperti apa. Oh ya, jadi masjid ini tuh yang bikin atau sebagai arsiteknya itu Mimar Sinan guys. Mungkin kalian udah sering dengar Mimar Sinan, memang arsitek terkenal yang membangun banyak banget bangunan-bangunan indah di Istanbul ya. Karena ini masjid-masjid zaman Utsmaniyah, itu memang arsitekturnya mirip-mirip ya guys. Jadi semua, kalau kalian datang ke Istanbul, semua masjidnya itu mirip-mirip arsitekturnya. Karena era ini tuh gayanya gaya-gaya khas Ottoman sama Bizantium gitu, sama persis. Itu ramai banget yang pada masuk. Aku nggak tahu atau ada kontrolnya apa enggak. Tapi kita keliling di area luarnya dulu. Setelah itu nanti kita masuk. Karena ini luas banget, 13.000 meter persegi ya. Ini kalau lagi sholat Id gitu, ini kapasitasnya 10.000 orang. Sekali masuk itu 10.000 orang. Oh, masya Allah, indahnya ya Allah guys. Kalian harus datang lah, jangan enggak lah. Bahaya kalau enggak. Kabur aja dulu enggak sih? Nanti balik lagi ke Indonesia 2045 atau 2040 yang katanya Indonesia emas. Tadinya waktu aku datang tadi rintik salju, cuma sekarang udah nggak ada. Mungkin sorean nanti. Kalau nggak salah, Masjid Sulaimani ini udah jadi situs warisan dunia UNESCO ya. Kayaknya 1885 atau 1985, 1885 kayaknya. Aku lupa. Udah jadi situs warisan dunia. Karena memang saking bersejarahnya guys. Dibangun oleh sultan yang merupakan sultan paling besar kekuasaannya dari Asia, Eropa, Afrika. Coba, ini situs peninggalan Islam penting ya, sangat penting. Masya Allah, lihat putihnya salju di sana. Kalian harus lihat, nggak boleh nggak lihat. Yuk. Hari ini suhunya -3 derajat. Kemudian juga hari Minggu ya. Jadi lagi enak banget ini suasananya. Ini dari pintu apa ini? Pintunya itu ada 4 atau ada berapa ya? Suaranya. Saljunya udah mengeras jadi kayak krek gitu guys. Aku rekamin dari sini ya Allah, cantik banget sumpah. Bentar guys, itu di belakang aku. Nggak kebayang ya guys, segimana berkuasanya Sultan Sulaiman I dulu. Cuman sayangnya beliau itu meninggalnya masih tergolong masih muda. Kalau nggak salah usia 46 tahun.
usia 46 tahun. Beliau meninggal. Kemudian dinastinya digantikan oleh anaknya, Sultan Selim II. Aku dulu pernah datang ke sini waktu ini buka puasa bareng teman sekelas. Ini kali kedua aku kesini, cuman dulu juga aku nggak masuk. Jadi hari ini insya Allah pengennya masuk. Pengen lihat gimana interior dalamnya. Katanya sih banyak mozaik cantik ala khas Ottoman Bizantium. Kita lihat nanti. Di sini tuh banyak gagak guys. Kalau nggak gagak ya burung camar. Memang kayak gitu suaranya. Bukan ada pertanda mau ada siapa gitu yang meninggal, enggak ya guys. Kita lagi di kuburannya, di makamnya beliau dan keluarga. Ini banyak berjejer. Aku nggak tahu bisa ngomong keras apa enggak di sini. Kayaknya bisa sih, ini umum soalnya. Ini kiri kanan aku sama ya guys, makam semuanya ya. Tuh, sini juga. Ini semua keluarganya dimakamkan di sini. Sultan Süleyman Surbesi. Girebilir miyiz? Can we go there? Seni Dikkatli ol. Licin saljunya. Hürriyem. Hurriyem? Hurriyem? His wife. Ha, His wife. his wife burada. His wife şurada. And this is Süleyman Fatih. Süleyman, Sultan Süleyman. Can we go inside? Yes, of course, yes, we can go. Come. Guys, ini makam beliau. 1520, 1566. Keluarganya. Wah, Masya Allah. Al-Fatihah untuk beliau. Dan aku di sini sendiri. Inilah beliau, pemimpin terbesar era Sultan Utsmani, Kesultanan Utsmaniyah. Masya Allah. Aku nggak bisa ngomong kenceng-kenceng karena ini kan makom. Masya Allah. Aku tunjukin kubahnya juga. Ini makam istrinya, istri beliau, istri Sulaiman II, Sulaiman Al-Qanuni sama anaknya. Lihat interiornya cantik banget, penuh mozaik ala Ottoman Bizantin. Kita muter ke sana ya. Kuril Sultan. Syahzade Muhammad. Kita udah masuk ke makamnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni sama istrinya.
Sekarang kita mau masuk, kok aku pelan-pelan banget ngomongnya padahal udah di luar. Sekarang kita mau masuk ke masjidnya. Masjid yang katanya terbesar, termegah untuk menandingi indahnya Masjid Biru atau Blue Mosque, Masjid Sultan Ahmed di depan Hagia Sophia. Turis entrance ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. You're waiting here. Oke. Guys, aku udah di dalam. Ya, mirip-mirip Hagia Sophia, cuman Hagia Sophia terlihat lebih tua karena memang lebih dulu ya. Kalau Hagia Sophia itu kan dulunya gereja ortodoks. Kalau ini baru dibangun 1550, jadi lebih baru. Ini aku tunjukin apa namanya. Memang kaligrafinya memang ini semua ya, karena dibuat sudah masanya keislaman, jadi kaligrafinya udah baru. Kalau di Hagia Sophia itu memang ada kaligrafi, cuman ada juga foto-foto gambar-gambar gereja gitu ortodoks kayak Yesus kayak apa gitu, karena dulunya memang kayak ditembokin gitu loh guys, ditemplokin semen gitu, cuman karena gempa atau apa runtuh lah dia. Nah, karena runtuh itu kelihatan lah tuh gambar-gambar yang waktu masih gereja. Kalau ini ya memang karena aslinya memang begini, jadi kaligrafinya utuh, cantik. Dan udaranya bersih. Hagia Sophia tuh lembab banget, kalau nafas tuh kayak pengap gitu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini area turisnya terbatas sampai sini aja. Kalau yang di sana itu ada mihrab atau apa sih, mimbar ya. Nah, ini ada lampu-lampunya, sumpah cantik kan. Ya, memang lebih besar dari Hagia Sophia. Nah, ini kalau kalian lihat di sini nggak ada mukena ya guys. Jadi kayak abaya kayak gini untuk sholatnya. Nah, kadang-kadang mereka juga pakai pakaian mereka sendiri untuk sholat, karena hanya di kita sama Malaysia, Asia lah yang pakai mukena kayaknya. Guys, kita keluar ya, udah. Ya, kita udah keluar. Kita udah explore dalamnya. Karyanya Mimar Sinan. Backlight ya. Nah, tadi tuh kan ada aku nunjukin area di sana yang ada Selat Bosphorus, yang pemisah antara Asia Eropa, karena Istanbul ini kan, Turki ini kan negara dua benua ya, masuk Asia juga, sebagian di Asia juga. Udah nggak ada kabutnya, jadi aku mau tunjukin ke kalian mulai dari sini. Ada Samia. Hai. Wherever you go, I can find you. Iya. Tuh jembatan Bosphorusnya guys. Ik kan ook hier, die andere beeld ook. Ik ben niet blij.
Guys, kita udah selesai explore Sulaimaniye Jami, Masjid Sulaimaniye yang dibangun oleh Sulaiman Al-Qanuni. Tadi kita udah masuk, udah ngelihat interiornya juga. Kita udah ke makam beliau juga. Kita udah keliling areanya yang seluas 13.000 meter persegi. Dan ya, kita udah di akhir video. Mungkin aku mau cari spot yang bagus lagi untuk aku bagikan nanti ke kalian. Di belakang aku tuh cantik ya. Mungkin sampai sini aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Bye.